Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk tugas yang kemarin ya, saya lihat sudah banyak yang mengumpulkan, alhamdulillah terima kasih. Semoga setelah ini nanti ada tugas lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengerjakannya sampai besok. Nah, tetap semangat Bapak Ibu ya. Nah, sebelum sebelum kita awali, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bapak Ibu, saya izin share screen-nya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita berkenaan ya belajar tentang desain pembelajaran abad 21 ya, dalam bingkai implementasi kurikulum merdeka yang berkenaan dengan, dimensi, keterampilan kolaboratif, kemudian dimensi, eee konstruksi pengetahuan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan materi, dimensi pemecahan masalah ya, dunia nyata dan inovasi, kemudian, komunikasi terampil. Nah, berkenaan dengan keterampilan memecahkan masalah ya, dan mendorong siswa untuk berinovasi. Dari sini mungkin Bapak Ibu nantinya atau mungkin sudah Bapak Ibu alami sendiri sebenarnya, di sekitar Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu ketika pembelajaran itu sudah ada, masalah, kemudian bagaimana memecahkan masalah tersebut dan bagaimana menciptakan inovasi, eee, ya di sekolah Bapak Ibu, ya berkenaan dengan siswa. Deskripsi dan tujuan pelatihan, ya. Ya, pemecahan masalah di dunia nyata ini, dan inovasi merupakan keterampilan yang perlu dikuasai Bapak Ibu ya, dalam kehidupan dan dunia kerja pada abad 21 ini. Pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan ini melalui kegiatan partisipatif yang berorientasi pada pemecahan berbagai masalah di dunia nyata yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta membutuhkan penerapan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Dapat 3 gagasan besar dalam keterampilan memecahkan masalah, ya, berkaitan dengan dunia nyata dan inovasi. Yang pertama, pemecahan masalah, kemudian masalah dunia nyata dan inovasinya. Nah, untuk mind map, materi ini, yang pertama tentang pemecahan masalah, yang kedua masalah dunia nyata itu meliputi ya, yang dialami oleh manusia secara nyata, kemudian solusi bersifat aplikatif dan logis, kemudian konteks spesifik dan eksplisif, kemudian penggunaan data aktual. Kemudian yang ketiga, penerapan ide-ide atau solusi dalam praktik dunia nyata, kemudian memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik itu sendiri. Bagaimana terus prakteknya dalam pembelajaran, kemudian, untuk rubriknya, sudah ada 4 kriteria dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dalam konteks dunia. Kemudian yang keenam tentang pohon keputusan, apakah syarat utama dalam pembelajaran adalah memecahkan masalah, kemudian apakah peserta didik selama pembelajaran ini, bekerja dalam masalah nyata, kemudian apakah pembelajaran menuntut adanya inovasi. Nah, kita, pindah pada bagian pertama, memecahkan masalah.
Dalam memecahkan masalah Bapak Ibu, kita melibatkan serangkaian kegiatan yaitu menemukan ya, jadi ada masalah kemudian ditemukan, kemudian, mengidentifikasi, ya, kemudian menganalisis, kemudian menerapkan, kemudian menemukan solusi. Pemecahan masalah dalam kegiatan belajaran terjadi saat peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Mengembangkan sebuah solusi atau permasalahan yang baru, kemudian menyelesaikan tugas, kemudian merancang sebuah produk. Seringkali juga pemecahan masalah menuntut peserta didik dan melakukan salah satu atau semua kegiatan berikut, yaitu melakukan investigasi atau penyelidikan, kemudian menghasilkan ide-ide atau gagasan, kemudian menemukan pendekatan baru, merancang solusinya, kemudian menguji solusi itu, dan melakukan pengulangan sebagai bagian dari perbaikan. Contohnya dalam aktivitas pembelajaran mungkin ya, dalam pemecahan masalah, peserta didik melakukan pengamatan di sebuah perairan di kawasan industri yang mengalami perubahan warna sejak 1 minggu terakhir, di mana permukaan air pada perairan tersebut berwarna hijau dan cenderung keruh, serta mengental. Nah, jadi ini masalahnya. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan serangkaian kegiatan, kolaboratif, dalam menyelesaikan masalah pencemaran air tersebut. Selama kegiatan pembelajaran, guru tidak memberikan instruksi spesifik dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat rencana penelitian hingga diperoleh solusi aplikatif, ya, yang dapat diajukan saat melakukan advokasi pada pihak yang bertanggung jawab. Jadi aktivitas belajar di atas ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dengan menerapkan pendekatan atau metode yang dianggap sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada. Guru dalam aktivitas pembelajaran ini menerapkan bentuk pembelajaran mandiri berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik juga diarahkan untuk merancang solusi berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data yang telah dilakukan. Dengan demikian, aktivitas ini menunjukkan adanya orientasi pengembangan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, masalah dunia nyata ini sebenarnya banyak sekali. Ini contoh-contohnya dalam lingkungan Bapak Ibu sendiri ini, saya yakin juga ada. Jadi kita nanti ambil dari, lingkungan kita saja. Kemudian inovasi, nggak ada masalah, kemudian ini kita berinovasi. Jadi membutuhkan penerapan ide-ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Jadi oleh karena itu, jika dalam kegiatan pembelajaran peserta didik hanya diarahkan untuk merancang tanpa mengimplementasikan atau mewujudkan rancangan tersebut, maka kegiatan itu bukan inovasi. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk inovasi ini membutuhkan penerapan ide-ide atau solusi dari peserta didik dalam dunia nyata. Nah, ini ada contoh lagi penerapan dan inovasinya. Pembelajaran dalam inovasi, dalam kegiatan pembelajaran, nah ini contohnya pada pembelajaran kimia. Peserta didik dituntut intinya adalah untuk merancang tester borak, ya ini dalam kandungan makanan dengan menggunakan indikator alami. Ini kalau ya, kalau contoh seperti ini kayaknya udah tingkatannya udah SMA ini ya. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai indikator alami borak dalam makanan. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat rancangan peralatan tester.
Jika kenyataannya peserta didik tidak dapat mengimplementasikan ide atau gagasan mereka yang mereka miliki, jadi inovasi dalam pembelajaran masih dapat dilakukan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan gagasan tersebut pada pihak lain di luar sekolah. Jadi tester ini nanti kalau peserta didik mampu menciptakan tester tentang borak ini manfaatnya ya sangat besar dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Hmm. Inovasi juga memberikan keuntungan bagi ini ya untuk orang lain tadi. Dengan kata lain, inovasi memiliki nilai yang lebih dari sekedar menyelesaikan tugas semata, tapi produk tester borak yang dirancang dan dibuat oleh peserta didik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat kandungan borak dalam makanan sangat yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, ini praktek dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ini nanti kalau ini dalam pembelajaran bisa dibagi ke kelompok di kelasnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu memberikan tema tentang masalah, kemudian peserta didik bisa berkolaborasi memecahkan masalah tersebut dan membuat inovasi. Ini nanti ada secara nyata saya tunjukkan. Jadi ketika peserta didik bekerja pada tugas memecahkan masalah, jadi mereka akan menyelidiki masalah, kemudian akan berpikir bagaimana solusinya bagaimana, kemudian alternatif untuk memecahkan masalahnya, kemudian akan merancang pendekatan mereka sendiri, kemudian merancang solusinya. Jadi dari pihak Microsoft sendiri dalam proses pemecahan masalah ini pihak Microsoft menyediakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh peserta didik ini ya. Yang pertama catatan kelas OneNote ya. Kemudian di sini bisa untuk melakukan brainstorming dan mengumpulkan penelitian. Kemudian Minecraft ya Bapak Ibu yang sudah ikut level 200 dulu, Minecraft ini sangat bagus sekali untuk dunia pendidikan. Kemudian formulir Microsoft ya. Kemudian Microsoft Excel untuk menganalisis data. Kemudian Microsoft Teams ini bisa juga untuk kolaborasi. Kemudian ada murid, ada student sini. Nah, ini dari pihak Microsoft menyediakan ini. Kemudian Microsoft untuk video editor. Jadi peserta didik bisa membuat dokumenter, iklan, video musik, atau produk video lainnya. Kemudian merekam suara Microsoft, kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin Bapak ini sudah dipelajari Bapak Ibu. Tinggal bagaimana ini Microsoft ini berinovasi ya, bagaimana untuk mengupdate dari fasilitas yang ada di Microsoft ya. Kemudian menyediakan beberapa aplikasi yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran abad 21 yang berkaitan dengan implementasi dari kurikulum kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu sudah mengenal Microsoft Word kemarin, kemudian Microsoft Word, aplikasi juga Flipgrid ya membantu peserta didik membuat tutorial dengan fitur screencast, kemudian Minecraft, kemudian Microsoft Makecode ya. Nah, ini fasilitas yang sudah disediakan Microsoft untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya kita memanfaatkan benar-benar aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft, ini sangat membantu kita juga untuk pembelajaran di kelas kita. Yang penting sinyal memadai, itu aja. Kemudian rubrik memecahkan masalah. Ini sudah ada, ini akan saya share ya Bapak Ibu.
Di sini ada rubrik-rubrik, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Nah, ini ada kuis-kuis. Kita lanjutkan saja bagian yang kedua. Di sini adalah praktek kegiatan belajaran. Ini ada kalau kita di kurikulum Merdeka nanti, jadi berapa mapel bisa jadikan satu kalau temanya itu hampir sama, Bapak Ibu ya. Ini contohnya ini topik pembelajarannya topik kegiatan belajar itu membangun dunia yang lebih baik melalui laguku, suaraku. Ini contohnya untuk usia 15 sampai 16 tahun. Mata pelajaran itu bahasa Inggris digabungkan seni budaya. Ini 2 mapel. Alokasi waktunya 2 minggu. Jadi intinya di sini ada tujuan belajarannya. Ini nanti kan Bapak Ibu sesuaikan dengan mapel masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya contohnya saja. Ini 2 mapel dengan proyeknya. Tujuan belajarannya ada, kemudian proses kegiatan belajaran. Nah, ini. Jadi ada komponen-komponennya, kemudian ada kegiatan inti, kegiatan penutup. Ini contohnya dia menciptakan lagu, ya, berkenaan dengan budaya setempat yang digabung dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Ini contohnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian, kita tadi udah ya. Nah, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu keterampilan komunikasi siswa. Jadi keterampilan komunikasi ini sangat penting sekali, selain pengetahuan, kolaborasi, kemudian pemecahan masalah ya di dunia nyata ataupun inovasi. Jadi selain itu untuk keterampilan komunikasi ini sangat penting. Komunikasi keterampilan ini merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa lisan, kemudian tertulis dan nonverbal. Jadi ketika kolaborasi pasti ada hal-hal yang dikomunikasikan. Kemudian komunikasi yang diperluas ini bisa menggunakan multimodal, kemudian memberikan bukti pendukung, didesain untuk audiens tertentu. Kemudian ada kriteria untuk komunikasi yang terampil dan ada 4 level ya. Ini ya untuk komunikasi terampil ini, kemudian praktek pembelajarannya. Topik komunikasi terampil ini memperkenalkan tentang konsep komunikasi terampil dan ya bagaimana guru dapat merancang kegiatan belajar yang mendukung siswa untuk memiliki keterampilan penting. Kemudian komunikasi terampil dalam pembelajaran abad 21 ini mengacu pada kemampuan individu untuk komunikasi dengan jelas, penggunaan bahasa lisan, tertulis, dan nonverbal. Masyarakat sekarang ini mengharuskan setiap orang, ya Bapak Ibu ya, memiliki kemampuan komunikasi. Karena tuntutan hubungan sosial dan juga ekonomi global menuntut serangkaian keterampilan komunikasi yang jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita hidup dalam masyarakat yang terhubung, di mana internet ini memberikan kita beberapa cara untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia, Bapak Ibu ya. Dengan perkembangan terbaru seperti teknologi cloud dan ponsel pintar, orang sekarang dapat mengakses internet dan terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi ya saat
bepergian ataupun di rumah saya juga, kita terhubung dengan internet. Kemudian ledakan dalam pengembangan teknologi baru dan alat terkait, terus menciptakan peluang baru bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa pernah meninggalkan rumah ataupun sekolah. Teknologi ini tentu memiliki potensi yang sangat besar ya untuk mendukung komunikasi terampil, tetapi mereka menempatkan, tuntutan baru guru, untuk mempersiapkan siswa untuk menggunakan alat-alat, komunikasi dengan tepat. Sayangnya kadang digunakan hanya untuk obrolan yang sifatnya biasa-biasa aja ya, Bapak Ibunya. Eee, Sebaliknya siswa kita dapat menggunakan alat-alat ini untuk komunikasi dan terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dengan orang lain tentang masalah-masalah, yang penting misalnya internasional seperti masalah-masalah pemanasan global dan bagaimana, memecahkannya, seperti itu. Kemudian, siswa tidak lagi terbatas komunikasi hanya dengan kata-kata tertulis. Mereka juga dapat menyertakan gambar, file audio atau video ketika berdiskusi, atau mendiskusikan masalah dengan komunitas yang lebih luas. Jadi komunikasi multimodal ini, eee, seperti itu memungkinkan mereka untuk menemukan media yang paling cocok untuk mereka menyampaikan pesan mereka. Teknologi memungkinkan siswa untuk menangkap, dan berbagi pandangan mereka dengan audiens yang berbeda, di luar lingkungan sekolah mereka. Jadi ada makna baru pada gagasan perluas dinding ruang kelas untuk terhubung dengan dunia luar. Kita ya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik perlu mempertimbangkan cara merancang kegiatan pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa agar menjadi komunikator terampil yang efektif. Terdapat 4 gagasan besar dalam komunikasi terampil, Bapak Ibu. Yang pertama komunikasi yang diperluas, kemudian menggunakan multimodal, kemudian, membutuhkan bukti pendukung, dan yang keempat, komunikasi untuk audiens tertentu. Komunikasi yang diperluas, maksudnya di sini, siswa menggunakan komunikasi yang diperluas ketika siswa menunjukkan serangkaian ide yang terhubung, bukan pemikiran tunggal atau sederhana, ya. Dalam karya tulis, komunikasi yang diperluas setara dengan satu atau beberapa paragraf lengkap, bukan kalimat atau frase saja. Di media elektronik atau visual, komunikasi yang diperluas dapat berupa serangkaian video, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya tulisan saja, tetapi bisa juga video yang menggabungkan multi adegan yang menjadi satu kesatuan untuk bercerita, bukan hanya sekedar iklan singkat yang menggambarkan keunggulan sebuah produk. Pertimbangan utama komunikasi yang diperluas dapat dilakukan secara lisan, ya, atau melalui media digital seperti ya, obrolan di Twitter, tetapi harus ada hasil nyata yang mengharuskan siswa untuk menghubungkan ide-ide mereka diskusikan. Misalnya dengan membuat sekumpulan langkah-langkah berikutnya yang tertulis dalam memproyeksikan atau mendokumentasikan apa yang dipelajari sesuai dengan melakukan komunikasi. Kemudian 2, panjang atau durasi komunikasi belum tentu menjadi indikator komunikasi yang diperluas. Jadi meskipun komunikasinya yang lama, lebih mungkin untuk menunjukkan komunikasi yang diperluas, tetapi yang penting adalah hubungan dari beberapa gagasan yang memenuhi syarat komunikasi yang diperluas. Nah, ini berkenaan dengan komunikasi multimodal, Bapak Ibu. Lanjut lagi, komunikasi multimodal.
Komunikasi bersifat multimodal jika mencakup lebih dari satu jenis moda atau alat komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang koheren. Misalnya, siswa dapat membuat presentasi ya Bapak Ibu ya, mengintegrasikan video, kemudian ada video, ada teks, atau menyematkan foto ke dalam postingan blog. Nah, seperti itu. Yang terpenting adalah moda-moda dan alat yang digunakan itu bekerja bersama untuk menghasilkan pesan lebih kuat dibandingkan dengan jika kita hanya menggunakan satu moda. Jika kegiatan belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih moda atau alat yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi, maka dianggap sebagai peluang komunikasi multimoda. Yang berkenaan dengan multimoda. Nah, berikan bukti pendukung. Komunikasi, Bapak Ibu ya, membutuhkan bukti pendukung ketika siswa harus menjelaskan ide mereka atau mendukung dengan fakta. Agar memenuhi syarat sebagai memberikan bukti pendukung, kegiatan belajaran harus juga memenuhi persyaratan untuk komunikasi yang diperluas dan multimodal. Untuk pendukungnya. Nah, gagasan yang ketiga yaitu komunikasi dirancang untuk audiens tertentu. Jadi di sini siswa diharuskan untuk merancang komunikasi untuk audiens tertentu. Mereka harus memastikan bahwa komunikasi sesuai dengan pembaca, pendengar, pemirsa, atau orang lain tertentu yang berkomunikasi dengan mereka. Siswa ini tidak cukup hanya berkomunikasi dengan audiens umum di internet, mereka harus memikirkan kelompok tertentu dengan membutuhkan kebutuhan khusus agar komunikasi mereka lebih tepat. Jadi benar-benar harus melihat audiensnya. Saat berkomunikasi dengan audiens tertentu, siswa harus memilih alat, kemudian konten atau gaya yang mereka gunakan untuk menjangkau audiens. Jadi pasti melihat audiensnya siapa, ya. Kemudian mereka mungkin diminta untuk mempertimbangkan alat apa yang dapat diakses atau digunakan audiensnya, kemudian informasi yang relevan, kemudian formalitas atau bahasa yang digunakan ini seperti apa. Agar memenuhi syarat untuk gagasan ini, ya, aktivitas pembelajaran mungkin menentukan audiens tertentu atau siswa diizinkan untuk memilih audiens sendiri. Misalnya, siswa dapat mengembangkan beberapa jenis presentasi untuk mengajar siswa yang lebih muda tentang cara membagi pecahan. Nah, mereka harus kayak ini tutorial ya, teman sebaya ini ya. Kemudian mereka harus memutuskan media apa yang digunakan untuk menjangkau siswa tersebut, ya, dan jenis bahasa dan konten apa yang dikaitkan dan dipahami oleh siswa. Nah, ini praktek dalam pembelajarannya. Ya. Ini ada kolaborasi, ada outputnya. Nah ini contohnya dalam praktik dalam pembelajaran. Topiknya kegiatan belajar refleksi akhir tahun dan perkenalan kepada siswa baru. Sekolahnya ini contohnya di SMA, SMP ya. Usianya 12 sampai 15 tahun. Mata pelajaran ini dikaitkan bahasa Indonesia. Kalau tadi contoh yang praktik belajaran untuk pemecahan masalah tadi bahasa Inggris dengan seni budaya. Kalau yang sekarang ini bahasa Indonesia dan seni budaya, ini mata pelajarannya. Kemudian itu jangka waktunya lokasi itu 4 minggu, jadi 1 bulan.
yang berisi tentang tujuan belajarannya. Nah, ini enggak yang penting Bapak tahu tentang kerangkanya seperti apa. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing, ya. Berkenaan dengan tujuan pembelajaran, kemudian prosesnya, kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, ada inti, ini tentang nah, dan penutup. Nah, kalau ini yang berkaitan dengan Microsoft ya, ini membuat surat terbuka ya, siswa baru kemudian dikirim siswa kepada gurunya melalui Outlook. Nah, ini fasilitas dari Microsoft yang digunakan. Untuk kegiatan belajar ini ya, contohnya ini dikaitkan dengan fasilitas yang ada di Microsoft, Bapak Ibu. Nah, Microsoft Tool akan memberikan beberapa contoh konkret tentang bagaimana Microsoft Tool dapat mendukung komunikasi terampil. Nah, Microsoft ini menawarkan banyak alat untuk mendukung peserta didik dalam komunikasi. Bisa menggunakan Microsoft Teams, ya. Kemudian OneNote ini tadi udah, Microsoft Word, sama ya Bapak Ibu ya, Microsoft ya. PowerPoint, ya. Dikaitkan dengan belajarannya bisa digunakan. Ataupun produk-produk siswa nanti bisa dilihat dari sini. Kemudian Microsoft Sway, Microsoft Video Editor, kemudian Microsoft perekam suara. Nah, ini rubrik terakhir, kemudian refleksi ataupun pohon keputusan. Nah, ini tadi udah saya contohkan tadi ya. Ini 2 mapel bahasa Indonesia dan seni budaya tentang tujuannya, pembelajarannya, kemudian kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk RPP, silabus, ataupun yang sekarang ATP ya, dalam kurikulum ini, dia udah lengkap ada di ini ya, di HP Bapak Ibu, tinggal mendownload aja perangkat belajaran di situ. Jadi, ini sudah sebagian saya download juga. Bapak Ibu yang mungkin yang sebelum saya akhiri, yang perlu benar-benar kita ini ya, kita pahami dulu ya sebelum mungkin bertanya. Jadi yang perlu benar-benar kita pahami perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi kerangka dasar pada kurikulum 2013 ini berlandaskan NSP Bapak Ibu ya, yang kemudian standar nasional atau standar nasional pendidikan dan tujuan sistem pendidikan nasional. Namun pada kurikulum Merdeka ini menambahkan landasan tentang pengembangan profil pelajar Pancasila ya, pada siswa. Kemudian berkenaan dengan kompetensi yang dituju, pada kurikulum 2013 ini mengenal istilah kompetensi inti ya Bapak Ibu ya, dan kompetensi dasar. Namun pada kurikulum Merdeka ini mengambil istilah capaian pembelajaran yang tersusun ke dalam fase. Kemudian struktur kurikulumnya, pada kurikulum 2013 jam pembelajaran biasanya disusun per minggu ya Bapak Ibu ya. Tapi dan pada tingkat SD
menggunakan pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan kurikulum Merdeka ini struktur kurikulumnya dibagi ke dalam 2 bagian utama, yaitu pembelajaran reguler dan proyek, ya. Penguatan profil pelajar Pancasila serta jam pelajarnya diatur per tahun. Nah, ini memang perlu waktu yang lama sekali ya. Nanti pembelajaran nah, pada kurikulum 2013 pembelajaran ini menerapkan pendekatan saintifik ya untuk semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka ini menguatkan pembelajaran diferensiasi sesuai tahapan capaian siswa. Kemudian untuk penilaian sendiri pada kurikulum 2013 penilaian itu formatif, sumatif oleh pendidikan digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa dengan berkesinambungan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, share screen-nya nggak ada. Share screen-nya nggak ada. Oh iya Pak. Ya, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Pada kurikulum 2013, pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik ya, untuk semua mata pelajaran. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahapan capaian siswa. Berkenaan dengan penilaian pada kurikulum 2013, nah penilaian tadi ya bersifat formatif ya, sumatif oleh pendidik digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa dengan berkesinambungan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini penilaian formatif dan sumatif digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai tahapan capaiannya. Kemudian perangkat ajar. Perangkat yang disediakan pemerintah pada kurikulum 2013 hanya terdiri dari buku teks, buku non-teks. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka dilengkapi dengan contoh-contoh perangkat ajar, modul ajar, kemudian alur ATP ya atau alur tujuan pembelajaran. ATP ini yang dulunya itu silabus Bapak Ibu. Nah, sekarang menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini sudah disediakan oleh pemerintah. Ini tinggal di-download di internet banyak. Kemudian ya yang resmi itu yang dikeluarkan dari kementerian, kemudian contoh-contoh proyek, proyek yang penguatan profil pelajar Pancasila, serta contoh-contoh kurikulum operasionalnya seperti apa, kata operasionalnya. Capaian pembelajaran ini diperlukan guna menyusun silabus ya, atau TP, kurikulum Merdeka, dan menyusun RPP atau modul ajar. Jadi untuk RPP atau modul ajar ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah menyusun RPP atau rencana ini berupa ini misalnya tidak buat modul ajar tidak apa-apa seperti ini. Ini salah satu karena atau dari bahasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengetahuan tambahan kita. Bapak Ibu, demikian untuk materi hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Berkenaan ya, sebelum saya akhiri, berkenaan dengan tugas Bapak Ibu ya. Ini masih ini ya Bapak Ibu ya, saya coba. Saya belum. Enggak apa-apa. Ini untuk waktunya masih sampai tanggal 30 Bapak Ibu ya. Yang redeem itu nggak bisa diklik, Bu. Ya, untuk redeemnya gini Bapak Ibu, bisa ini Bapak Ibu copy saja, kemudian dipastekan di browser. Nanti bisa keluar kodenya langsung redeem gitu aja, mudah kok. Nah, kemarin Pak Supar udah canggih dengan Bu Ervina dan Bu Nani udah selesai semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba lagi ya. Kemudian hanya di copy paste aja. Linknya di copy, dipindah ke browsernya. Nah, saya tunjukkan untuk dekat ya Bu Rama ya.
Iya, Bisa itu. langsung konsultasi. Iya, betul, Bu. Betul, Bu, ya. Untuk tugas kemarin Bapak Ibu ya, mungkin ada pertanyaan silahkan sebelum saya tunjukkan berbagi ini ya, untuk sharing untuk tugas yang hari ini. Berkenaan dengan random aja ya Pak ya. Kalau survei juga gitu, surveinya bisa diklik ya Pak Yudi ya? Survei bisa. Iya. Randomnya aja ya. Iya. Nanti Bapak Bu Umi kan belum mengumpulkan saya lihat ya. Jadi nanti bisa di copy, dipastekan di browsernya aja. Seperti itu. Iya. Untuk Kalau punya tugas hari saya ini. kemarin itunya yang ada kode yang belakang itu ya saya ambil, saya ketik ulang di random kodenya. Bisa. Oh ya. Enggak apa-apa Pak, kalau memang bisa enggak ini. Bu, nggak ada video versi bahasa Indonesia kah, Bu? Video versi bahasa Indonesia. Itu bahasa Inggris semua ya. Ada. Nanti saya kirim di itu ya. Ya. Versi bahasa Indonesianya mungkin ya agak beda, cuma intinya sih kurang lebih lah, Bu. Kemudian materi-materi yang bersifat Inggris ini kan yang saya kirim itu udah beralih ke bahasa Indonesia semua ya. Untuk poin-poinnya yang di bagian materi. Ini yang dikasihkan mereka dari Microsoft seperti itu. Jadi untuk hari kedua ya, ini hari kedua ini sama Bapak Ibu ya, tugasnya seperti kemarin untuk mendapatkan trofi. Trofinya berkenaan ini tentang develop critical thinking ya, skill. Ya, ini masih knowledge construction dimension, kemudian ya communication dimension juga. Berkaitan dengan hari ini nih communication-nya. Random code-nya itu Bapak Ibu ya. Tadi ya misalnya enggak bisa diklik, ya udah di-copy aja. Copy link-nya. Copy link-nya kemudian dimasukkan ke browser-nya kayak biasa. Nah, ini kan keluar ya Bapak Ibu ya, random. Tadi gini kayak random lah juga. Nah, ini nanti bisa dilihat di view profil kita. Bapak Ibu. Nah. Bapak Ibu nanti untuk tropinya nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Misalnya yang diminta tadi tentang communication, intinya kata kuncinya ada communication. Kalau di sini enggak ada, dicari di sini gitu kan. Yang udah Bapak Ibu kerjakan. Nah. Tanggal biasanya yang suka ini. Tanggalnya sesuaikan gitu Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu ya. Kurang lebih. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, masih 1 hari lagi untuk besok untuk materi. Jadi untuk materi tadi yang memang saya ngambil yang poin-poinnya saja. Untuk pendalamannya nanti akan tetap saya share. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin berkaitan dengan RPP Bapak Ibu ya, gimana sih buatnya gini-gini. Ada contoh-contoh ya dari pemerintah sudah sediakan. Tinggal nanti ya kita bisa di sekolah kita ya, kita bisa terapkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu silakan sebelum kita akhiri kalau ingin ada pertanyaan. Bapak Ibu, nah ini pihak-pihak Microsoft ya, ini banyak sekali pilihannya. Oke, Bapak Ibu silakan bertanya. Nah, kalau silakan open kamera juga. Mungkin kita bagaimana? Ada pertanyaan Mbak? Bapak Ibu silakan. Kalau Pak Yudi sih saya udah. Oke, silakan open mic-nya, open kameranya. Mungkin kita kalau tidak ada pertanyaan ini kita langsung foto bersama aja lah nih. Ini saya tahu Bapak Ibu ini kawan-kawan saya yang hebat-hebat terus terang lah. Soalnya apa?
Jadi Bapak Ibu meskipun liburan, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk belajar. Saya sangat salut sekali. Jadi tidak semua orang ketika liburan mau belajar, tidak, ya. Tapi saya sangat salut dengan Bapak Ibu karena apa? Meskipun liburan, Bapak Ibu masih tetap semangat ya dalam belajar. Itu yang luar biasa sekali dan semoga apa yang sudah kita pelajari, jadi intinya saya sharing aja ya, bukan saya menggurui, bukan, tapi intinya saya sharing apa yang kita pelajari hari ini ataupun kemarin ya, Bapak Ibu semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, baik, untuk didik kita maupun sekolah kita, ya seperti itu. Bapak Ibu, oke, silakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita ambil foto aja ya. Mungkin bertanya sedikit Bu Rohmah. Iya, silakan Pak. Di luar materi kalau boleh ya. Iya, boleh nanti kita Barangkali Bu Rohmah bisa sharing. menjadi narasumber lah. Untuk Permendikbud yang nomor 56 itu, di situ kan ada apa struktur kurikulum ya sekolah penggerak. Itu kan ada jam yang 36 jam itu untuk apa praktek base project gitu ya. Apa yang belajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu kan berarti ter-include atau masuk ke dalam pembelajaran ya dari yang 72 jam itu yang apa jam mengajar biasa, lalu 36 jamnya itu kan yang project itu Bu. Itu apakah nanti pelaksananya itu memang intensif ke projectnya itu sampai selesai misal, atau dibagi-bagi ter-include di dalam semua apa jam pelajaran yang biasa itu? Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, ini ya, untuk kebetulan saya juga belum masuk ya, sekolah saya juga belum masuk sekolah penggerak. Jadi tapi saya setidaknya ada sedikit tahu lah berkenaan dengan ini. Jadi masalah project yang tadi 36 jam ya, mungkin bisa di-include-kan mungkin ya Pak ya, di setiap apa ya, mapel-mapel tadi kan ada mapel-mapel yang sudah digabung ya Pak ya. Nah, mungkin di situ bisa ditambah di situ setiap mungkin 2 mapel tadi atau 3 mapel nanti kasih jam gitu. Itu kan 36 jam itu semua project ya Pak ya? Kan satu tahunnya ya. 1 tahun. Lebih baiknya ya lebih baik itu di ini Pak, diikutkan ke mapel yang sudah di ini tadi, sudah di apa ya, digabung-gabung tadi. Jadi misalnya, oh ini kira-kira perlu mapel mapel misalnya bahasa Inggris dengan seni budaya, ini perlu jam untuk projeknya, dimasukkan di situ berapa jam. Kemudian untuk yang digabung mungkin matematika sama misalnya ya prakarya. Nah, itu mungkin di-include-kan di situ, Pak, di mapel-mapelnya aja maksudnya. Kalau nanti materi esensial yang sama beberapa mapel bisa digabung seperti itu ya? Iya, Pak, seperti itu. Dan Ya, selamat ya Pak ya sudah masuk sekolah penggerak, benar-benar luar biasa. Mungkin kawan-kawan yang lain nanti bisa banyak ya belajar dengan kawan-kawan ataupun ya guru-guru yang sudah masuk sekolah penggerak seperti itu. Ya, makasih Bu Rohmah. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu, yang lain bagaimana? Oke, baiklah Bapak Ibu, jika hari ini sudah tidak ada pertanyaan ataupun nanti ternyata muncul pertanyaan, bisa WA saya ataupun misalnya telepon atau bisa bertemu saya langsung ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya siap untuk berbagi. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri, ya setelah ini kan udah ada tadi ya tugas tadi yang saya insign ya. Coba insign-nya tadi udah belum? Udah terlihat belum Bapak Ibu tadi? Kalau Pak Ihsan tadi kemarin menggunakan HP ya Pak Ihsannya?
Iya Bu, menggunakan HP saya mengerjakannya. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Pak. Yang penting mode apapun ya, yang penting lancar, tugas terkumpul, enggak masalah ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu mungkin untuk tugas hari ini Bapak Ibu bisa sambil dicek di timnya apa saya sudah share. Ya, Bapak Ibu pasti. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di bagian tim tadi udah saya share-nya Bapak Ibu ya. Tinggal oke lah. Ini saya ambil ini ya Pak, foto Bapak Ibu ya. Ini di sini untuk laporan. Mohon izin. Oke, Bapak Ibu, silakan mungkin setelah ini Bapak Ibu melanjutkan aktivitas untuk mengerjakan tugasnya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu. Amin. Bagi yang belum, mohon segera diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu masih sibuk, ini kan saya kasih ya dibatasi oleh pihak Microsoft sampai tanggal 30. Jadi mungkin kalau hari ini belum sempat, ya nanti masih tanggal 30 sebelum ya sebelum Bapak Ibu mengambil ujian kelulusan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ujian kelulusan nanti apa yang dipelajari ini diujikan kembali. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sharing hari ini bermanfaat Bapak Ibu ya, bermanfaat dan semoga selalu ya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan diri di sini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, silakan melanjutkan aktivitasnya. Bu Nani.